Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita akan mulaikan ibadat tengah minggu kita. Kita mau menaikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang selalu menjadi kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Yesus, Kau kebenaran yang selalu menyelamatkanku. Haleluya, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Dari awal katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup Tuhan, selama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dari awal lagi, lebih sungguh katakan, Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Yesus, Kau kebenaran, amin Tuhan, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagi-Mu. Hatiku tetap menyembah-Mu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama kami hidup, haleluya. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Lagi katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dengan kasih Kristus nanti Saudari Febri akan buka ibadah ini dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sampai saat hari ini semua karena cinta kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Di sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu memuji, menyembah dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja mengurapi setiap hati dan pikiran kami. Untuk kami mau menikmati setiap hadirat-Mu, menikmati setiap firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku yang baik. Kami buka ibadah kami di sore hari ini dengan penuh ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Kita mau bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan. Kita boleh ada lagi pada saat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Kita mau naikkan setiap syukur kita kepada Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dari awal, nah, katakan datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur. Datanglah kebaiknya
dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tadinya kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menguatkan setiap kehidupan kita ketika kita lemah. Haleluya Yesus, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Biarlah hati kita selalu rindu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Lebih sungguh lagi, nyanyikan pujian ini dari awal. Ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Roh
Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Amin. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu kami bisa ada sampai malam hari ini. Di malam hari ini Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Berfirmanlah Engkau dalam hidup kami, terlebih khusus kepada hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib, biarlah firman-Mu tersampaikan dengan indah. Kami mau mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Segala pujian syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Oleh karena campur tangan Tuhan kita bisa ada sampai hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan Tuhan saya bisa ada sampai hari ini. Oleh karena campur tangan Tuhan saya bisa ada sampai hari ini. Kedua, berterima kasih kepada Bapak Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Mungkin secara pribadi hambanya tidak siap, tapi karena perintah dari Bapak Gembala, saya harus melaksanakan firman Tuhan ini. Karena saya yakin dan percaya kalau firman Tuhan tersampaikan, kita semua akan diberkati, kita semua akan dapat pertolongan dari Tuhan. Karena saya yakin dan percaya kalau Tuhan yang bekerja, kalau Tuhan yang berfirman, kita akan mendapatkan kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan bahaskan pada malam hari ini, yang saya ambil di dalam Mazmur 117, kita tahu bersama dalam kitab Mazmur ini ayat paling pendek dan ayat yang paling singkat. Ya, dalam Mazmur 117 kita baca bersama di dalam Mazmur 117 ayat yang pertama, di sini firman Tuhan tertulis, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Di ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, di sini firman Tuhan jelas tertulis, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai suku-suku bangsa. Ya, kita tahu bersama di sini Raja Daud ya selalu memegahkan Tuhan, selalu memuji Tuhan. Ya, kita tahu bersama Raja Daud bisa mengalahkan Goliat. Ya, kita tahu seorang Goliat ini dia adalah panglima tempur. Tapi karena nama Tuhan, Daud bisa mengalahkan Goliat. Karena nama Tuhan, Daud bisa merobohkan seorang Goliat. Ya, bagaimana dengan kita jemaat yang dikasih Tuhan? Ya, kita datang di malam hari ini, datang memuji, memuliakan Tuhan, datang merenungkan kebaikan Tuhan. Ya, di malam hari ini kita bisa melihat. Ya, di ayat yang kedua, sebab kasih-Nya hebat atas kita. Ya, kasih Tuhan atas kita selalu luar biasa, selalu nyata. Dia selalu menolong kita, Dia selalu melindungi kita, Dia selalu menjaga usaha kita. Ya, apalagi nafas yang Dia berikan saat ini. Ya, itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena Tuhan mengasihi kita. Karena kita tahu bersama Tuhan rela menebus kita. Tuhan rela mati di kayu salib karena cuma ingin melihat ya anak-anak yang Dia kasihi datang kepada Dia, datang menyembah kepada Dia. Ya.
Siapa yang anak-anak yang dia kasih? Yaitu kita semua, umat yang sudah percaya kepada Tuhan, ya, jemaat yang dia kasihi. Ya. Saya yakin dan percaya kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, ya, di situ kita akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat yang kedua ini, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bagaimana dengan kita, jemaat yang dikasihi Tuhan? Apakah kita sudah memberikan apakah kita sudah memberikan apa yang kita punya, apa yang kita miliki? Apakah kita sudah persembahkan kepada Tuhan? Ya. Yang Tuhan inginkan kita menyembah Tuhan, yang Tuhan inginkan kita datang kepada Tuhan. Ada seringkali orang berkata begini, saudara-saudara, Tuhan, ini sisa hidupku, saya berikan kepada Tuhan. Tuhan tidak mau sisa hidup kita. Yang Tuhan mau hidup yang Anda miliki sekarang, nafas yang Anda miliki sekarang, engkau berikan kepada Tuhan. Ya, engkau persembahkan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak mau sisa hidup yang Anda miliki. Masa sisa engkau berikan kepada Tuhan, ya? Yang Tuhan mau full hidup Anda, engkau berikan kepada Tuhan. Di situ engkau melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup Anda, dalam keluarga Anda, dalam usaha Anda. Di situ Anda akan melihat pertolongan Tuhan. Kita lanjut di dalam Mazmur, dalam kitab Mazmur 18 ayat yang pertama. Kitab Mazmur 18 ayat yang pertama. Mazmur 18 ayat pertama saya bacakan untuk saudara-saudara yang kasih Tuhan, untuk jemaat yang dikasih Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan kesetiaan Tuhan. Ya. Di sini Raja Daud mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik, ya. Sebab Tuhan baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih dan kesetiaan Tuhan, ya. Tuhan mengasihi kita dari kita. Tuhan mengasihi kita karena satu, apa bukti Tuhan mengasihi kita? Karena Tuhan rela mati di kayu salib, karena Tuhan rela menebus kita, umat yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ya. Apa pembalasan kita kepada Tuhan? Apa pemberian kita kepada Tuhan? Yang Tuhan inginkan kita datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, masuk dalam hadiratnya Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Itu yang Tuhan inginkan dalam keluarga kita. Kita datang beribadah, kita datang memuji Tuhan. Ya. Di situ kita akan melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Ya. Bagi yang muda-muda Tuhan menjaga dia di masa muda. Bagi yang sementara kuliah Tuhan menjaga Tuhan memberikan nilai yang bagus. Bagi yang anak-anak sekolah, ya. Mungkin yang sementara cari pekerjaan, Tuhan akan memberikan pekerjaan. Karena janji Tuhan sangat terbukti, karena janji Tuhan sungguh indah pada waktunya. Di situ kita melihat bahwa kalau kita selalu percaya kepada Tuhan, kalau kita selalu berharap kepada Tuhan, kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Ya, di ayat pertama ini kita bisa melihat bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Ya, bersyukur kepada Tuhan, kita datang bersyukur kepada Tuhan. Ya, apa ucapan syukur kita kepada Tuhan? Kita datang meminta ampun kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Ya, di situ kita akan merasakan kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Ya. Karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita dan dalam keluarga kita berbeda-beda. Ada seringkali Tuhan menjaga keluarga kita, seringkali Tuhan melindungi usaha kita dengan cara yang berbeda-beda. Tapi itulah Tuhan kita. Dia selalu memberikan apa yang tidak kita inginkan, apa yang kita tidak renungkan. Dia selalu berikan. Karena Tuhan selalu mengasihi kita. Ya, kita lanjut di dalam kitab Roma.
dalam Kitab Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37, di sini firman Tuhan tertulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang mengasihi kita? Ya, yaitu Tuhan. Kita lebih dari pemenang, ya. Karena Tuhan rela mati di kayu salib. Karena Tuhan rela Tuhan sudah menebus kita. Ya. Di situ jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan dalam hidup kita dari dulu kala sampai sekarang sungguh nyata, ya, sungguh ada, sungguh terbukti. Karena Tuhan mengasihi kita. Di sini firman Tuhan tertulis, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, ya. Orang-orang yang sudah menang. Ya. Di situ kita bisa melihat kalau kita sudah dari dulu sudah dibilang orang-orang pemenang. Ya. Kita tidak harus takut, ya. Musuh di depan kita tidak harus takut karena kita sudah dibilang orang-orang pemenang, ya. Karena Tuhan selalu menjaga kita, karena Tuhan selalu melindungi kita, ya. Dimanapun kita berada, kalau kita selalu dulukan nama Tuhan, duluin nama Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita, ya. Karena kita selalu ada dalam tangan Tuhan. Karena kita selalu dalam naungan Tuhan. Maupun keluarga kita. Saya selalu berdoa, Tuhan jaga lindungi keluarga saya yang ada di kampung. Karena saya berada di jauh. Ya, saya selalu berdoa kepada Tuhan. Setiap malam, setiap pagi saya hanya selalu berdoa, Tuhan Engkau selalu jaga keluargaku yang ada di kampung. Ya, karena melalui ini kesaksian, ya. Ini kesaksian saya. Melalui saya rindu keluargaku semua melayani Tuhan, ya. Saya rindu semua keluargaku melayani Tuhan. Karena jujur jemaat yang dikasih Tuhan, yang melayani Tuhan hanya ibu saya dan saya. Ya. Ibu saya seorang guru sekolah minggu dan seorang ketua Pelnap di rayon. Saya berasa bersyukur, ya. Melalui saya kakak saya bisa berubah, kakak saya bisa melayani Tuhan, ya. Adik saya dulunya melayani Tuhan, sudah melayani Tuhan. Pengen sekolah Alkitab seperti saya. Karena sebelum saya sekolah Alkitab, adik saya sudah berjanji ingin sekolah Alkitab. Sebenarnya dia yang ingin sekolah Alkitab. Tapi di situ saya bisa melihat kebaikan Tuhan, ya, pertolongan Tuhan. Karena tidak ada rencana Tuhan yang tidak terlaksana, ya. Selalu rencana Tuhan terlaksana pada tempatnya, pada waktunya, ya. Seperti saya tidak berharap menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Tapi di situ saya bisa melihat bahwa yang Tuhan inginkan, saya melayani Tuhan lebih dalam lagi. Di situ saya bisa melihat yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saya berikan hidup saya kepada Tuhan. Ya, apa yang saya miliki, apa yang saya punya sekarang ini, saya berikan kepada Tuhan. Di situ saya bisa melihat kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam keluarga saya, dalam usaha keluarga saya. Keluarga kedua orang tua saya, ya. Dalam usaha kedua orang tua saya bisa melihat pertolongan Tuhan. Tuhan selalu menjaga, Tuhan selalu memberikan kesehatan, ya. Di situ saya bisa melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, bahwa Tuhan yang kita muliakan, sungguh baik, sungguh nyata pertolongannya, ya. Di situ kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita selalu dekat dengan Tuhan, kalau kita selalu berharap kepada Tuhan,
kita akan merasakan pertolongan Tuhan, kita akan merasakan kebaikan Tuhan. Ya. Seperti Daud. Ya. Kita tahu Daud bisa mengalahkan Goliat karena Tuhan selalu menyertai dia, Tuhan selalu menolong dia. Sehingga Goliat rubuh dan jatuh tersungkur di tanah karena Tuhan menolong seorang Daud. Ya, dengan nama Tuhan Daud bisa merobohkan Goliat. Di situ pun kita. Kalau sementara kita ini ada beban masalah, kita datang kepada Tuhan, kita datang menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya kalau kita tulus berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan memberikan pertolongan yang indah. Mungkin firman Tuhan saya sampaikan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan baru bagi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penolong hidup kita, menjadi penolong keluarga kita. Tetap berharap kepada Tuhan. Ya. Tetap di jalannya Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita selalu mengandalkan Tuhan, saya yakin dan percaya semua akan terlaksana dengan indah karena Tuhan selalu menjaga kita. Mari kita satu dalam doa. Segala pujian syukur kami kepanjatkan kepadamu ya Tuhan. Melalui firman Tuhan ini kami yakin dan percaya Engkau menjaga kami, melindungi keluarga kami. Kami berdoa Tuhan buat jemaat sidang di hari ini. Engkau selalu berkati mereka, usaha mereka, terlebih khusus kesehatan, kekuatan Engkau selalu tambah-tambahkan kepada mereka. Berkati juga Bapak Gembala dan Ibu Gembala, dan kami akhiri ibadah tengah minggu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.